Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ceramah Okem ya. Baru ceramah sebelumnya. Ceramah ini dulu baru ceramah. Ini mah ceramah dulu belum pakai peci belakangan. Namanya Okem. Udah lagi jalan ceramah baru pakai peci. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi. Ini kita diperintahkan sholat ya. Kita beri diperintahkan sholat, tentunya kita harus tahu mana yang seharusnya sholat kita ini sah dan diterima, karena tujuan kita adalah agar ibadah kita itu sah diterima. Ini bicaranya orang awam ya, bukan bicaranya ustadz, bukan bicaranya kiai, bukan bicaranya para tokoh-tokoh keagamaan, karena kita sama-sama orang awam. Yang perlu kita ketahui adalah tentang syarat-syarat yang agar sholat kita sah dan diterima. Tentunya kita harus tahu apa sebab-sebab yang membatalkan sholat kita. Termasuk yang menyebabkan sholat kita jadi batal adalah sholat jadi batal nih. Pertama, kita niat memutuskan sholat. Ketika kita sedang berjalannya sholat, tiba-tiba di hati kita ingat, wah, gue berhenti putus sholat gue batal. Batal ketika itu. Kenapa? Karena artinya udah niat memutuskan sholat. Innamal amalu binniyat. Karena perbuatan itu adanya di hati yang dinilai Allah. Atau kita menggantungkan sesuatu, menggantungkan niat terhadap suatu kejadian. Jadi di awal-awal permulaan sholat atau sebelumnya melakukan sholat, sebelumnya menjalankan sholat, hati kita udah ngomong nih, wah ntar kalau misalnya terjadi apa nih, misalnya kalau misalnya ada ayam kukuruyuk, sholat gua batal. Tiba-tiba pas kita lagi sholat ada ayam kukuruyuk, batal sholat. Atau kita berniat di hati kita, wah ntar kalau misalnya ada suara anjing gonggong, suara gua batal. Pas kita lagi sholat ada suara anjing gonggong, batal sholat. Atau kita, wah ntar kalau misalnya gua lagi sholat tiba-tiba ada suara bebayi nangis, batal sholat gua, berarti gua batalin. Pas kita lagi sholat tiba-tiba ada suara bayi nangis, batal sholat kita. Tergantung dari apa saja yang kita niatkan ketika di awal-awal sholat. Kita sudah gantungkan batalnya sholat dengan sesuatu kejadian. Makanya kita mah kalau lagi sholat nih, jangan pakai menggantung-gantungan sesuatu untuk batalnya sholat. Mau ada tetek bengek kek, ada tekek bunyi kek, ada motor rubuh kek, tetap hati kita niat, gua kagak mau batalin, sholatku tetap khusyuk, orang batal apapun yang terjadi, maka sholat kita akan selamat. Tujuannya itu. Kecuali kalau kita lagi sholat kita ini ditendang orang, kita jatuh, ngeringkuk, rubuh, ya kalimat itu mah bisa kita batalin juga karena darurat. Karena ini menyangkut dari apa yang terdapat dalam hati kita. Atau yang kedua, kita merasa ragu apakah sholat gue lagi udah batal apa belum ya. Nah ini terjadi di dalam sholat. Pas kita lagi dalam sholat kita lagi berjalan nih, lagi sholat, tiba-tiba hati kita ngomong, wah sholat gue batal apa orang ya, ragu di gue, batal ketika itu. Da'ma yuri buka ila mala yuri buka, tinggalkanlah yang meragukan, beralihlah kepada yang tidak meragukan. Batal apabila kita ragu. Jadi seharusnya kita tidak usah ragu, kita tetapkan bahwa sholat kita tidak batal, tetap bagus. Agar apa? Agar sholat kita tidak batal, kita jangan ragu, jangan ada pikiran, wah batal apa orang ya, jangan. Atau yang termasuk membatalkan sholat adalah nih, yang ketiga adalah bergerak yang banyak bergerak sampai batas 3 kali gerakan. Gerakan di sini adalah gerakan gede, gerakan besar. Misalnya ketika kita sedang sholat, kita bergeraknya gerakan gede, seperti gerakan begini nih, tangan garuk, cuman dalam satu posisi. Misalnya lagi ruku 3 kali bergerak, subhanarabbiyal azim, gatel.
gatal lagi, gegaruk, 3 kali gegaruk, pindah-pindahan tangan. Belum berubah posisi, masih ruku-ruku juga, batal kalau sampai 3 kali. Kecuali 3 kali gerakan ke atau 4 kali ke, cuman posisi pindah-pindah. Lagi ruku satu gerakan begini, terus tidak lagi satu gerakan lagi gede, terus sujud Allahu Akbar satu gerakan, kan udah 3 kali tuh, itu kagak batal. Kenapa? Karena bukan suatu posisi, posisinya pindah-pindah. Yang batal itu dalam satu posisi, lagi robik firli warhamni wajburni, kan satu posisi tuh, kita gatal garuk pundak, gatal garuk ini, gatal garuk kepala, itu batal 3 kali garuk. Garukan apa? Garukan yang gede, bukan garukan yang ringan. Adapun garukan yang ringan itu walaupun 10 kali belum dihitung satu. Misalnya apa garukan ringan? Contohnya menggerak-gerakan pelupuk mata. Ini walaupun 50 kali belum dihitung nih. Atau menggerak-gerakan lidah. Ini belum dihitung. Belum satu gerakan. Atau menggerak-gerakan jari tangan. Belum satu. Makanya kalau misalnya kita gatal, supaya kita sedikit gerakan, bagaimana caranya? Kita garuknya begini, seret, gitu aja garuknya, kagak batal, dihitungnya cuma satu gerakan, begitu doang. Tapi kalau garuknya kebangetan, begini misalnya garuknya nih, seret, nah itu batal tuh. Berarti udah 4 kali gerakan, 1, 2, 3, 4 kali gerakan, batal. Seharusnya yang bergeraknya yang banyak ini nih, kagak dihitung. Kalau begini ya dihitung satu gerakan tuh, kalau begini kagak dihitung. Tapi kalau gerakan kita begini tuh dihitung tuh, sebab dari sini kemari ngikut bergerak, begini lagi dihitung, begini lagi dihitung. Harusnya gerakan yang begini, gatal di pundak, gitu aja, jangan begini, jangan rubat, nggak batal kalau begitu. Kalau begini kagak. Bergerak 3 kali gerakan besar itu batal. Kecuali apa? Ada lagi nih yang batal. Apa? Loncat. Kita lagi sholat loncat. Loncat pada 1 kali loncatan, dua-duanya kaki ikut terangkat. Steng. Itu batal tuh, walaupun cuma 1 loncatan. Kalau loncat, seharusnya bagaimana? Apabila barisan depan bonggang, kita boleh melangkah 1 kaki yang kanan ke depan, diikuti dengan kaki kiri seketika itu juga. Maka ini tidak batal, karena gerakannya tidak banyak. Kecuali kita berjalan, deg, 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 sampai ke barisan depan, itu batal. Harusnya apa? Sekedar melangkah doang, langkah seret, langsung ngisi barisan depan. Terus kita ruku lagi, iktidal. Wah, barisan depan kosong nih, isi lagi, seret, ngisi. Itu dihitung udah apa? 1 langkah. Kecuali kalau kita ngisi barisan depan, berhenti, ngisi lagi, berhenti, ngisi lagi, besi, baru 1 posisi dalam keadaan berdiri, itu batal. Udah 3 kali gerakan gede namanya. Harusnya 1 kali gerakan ringan, itu tidak batal. Dan yang termasuk yang keempat yang termasuk membatalkan sholat apa nih? Banyak bicara atau berucap yang dipahami walaupun sekedar 2 huruf, seperti kata oi, ucapan itu ucapan yang berkomunikasi kepada orang. Kita lagi sholat, ada orang lewat, kita tegur, oi, atau orang manggil kita nyaut, oi, atau ada orang kita getak, kita lagi sholat, batal. Walaupun cuma kata oi, batal. Karena sholat itu kalau ucapan seperti itu namanya ngomong, agak boleh ngomong. Kecuali apa? Kecuali ucapan zikir, ucapan baca Quran, ucapan doa. Nah, ucapan zikir, ucapan baca Quran,
ucapan doa diucapkan dalam sholat itu tidak batal walaupun tidak pada tempatnya. Misalnya ketika kita ruku kah, iktidal kah, pokoknya dalam sholat ya kita baca ucapan-ucapan yang tidak pada tempatnya, asalkan ucapan itu merupakan zikir, baca Quran atau doa. Misalnya ketika lagi berdiri kan kita baca Quran, alam nasrah laka sadraka wa wada'na anka wizrak, tiba-tiba ucapan kita beda, kita bacanya begini, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, itu tidak batal tapi jelek. Kenapa? Karena bukan pada tempatnya, karena doa ucapan itu dibaca ketika ruku, atau ketika ruku kan kita harusnya baca subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, tiba-tiba kita ngomongnya Quran, kita baca Quran, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar, itu salah ucapannya tapi tidak batal sholatnya ya, itu tidak batal sholatnya. Kenapa? Karena ucapan itu dari ucapan Quran, atau kita membaca zikir-zikir, macam-macam zikir dalam sholat, ini dihitungnya bukan ucapan ngomong, karena sholat itu berkomunikasi kepada Allah. Kecuali yang batal itu apa? Yang ucapan semacam ngomong,